Halo, apa kabar Sobat YouTube? Sebentar lagi sudah musim pancaroba. Nah, kalau musim pancaroba ini biasanya banyak teman-teman yang mengeluhkan ikannya, ikan koi kesayangan pada sakit, lemas. Biasanya sih, wah ikan saya berhenti di pojokan, diem aja, tidak mau gerak, atau wah ikan saya bodinya merah-merah. Nah, ini saya akan sharingkan sedikit beberapa tips untuk menghadapi musim pancaroba agar ikan koi Anda tetap sehat dan aktif, tidak ada masalah. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui kapasitas dari kemampuan filtrasi dari kolam teman-teman itu seperti apa. Intinya kita harus memperhatikan kualitas air. Tidak selalu air yang bening itu bagus untuk koi, ataupun ikan yang kotor itu juga belum tentu tidak baik untuk ikan koi. Yang penting itu adalah parameternya, mulai dari kadar pH, kadar amonia. Nah, itu cara pengecekannya teman-teman bisa membeli alat pengecekannya, pH test atau amonia test. Itu bisa yang menggunakan bahan tetesan seperti punyanya produk, ataupun yang digital. Tapi kalau saya pribadi lebih senang yang menggunakan tetesan, karena saya rasa lebih aman. Kita bisa pakai berulang-ulang tanpa perlu kalibrasi ulang. Karena kalau yang digital itu kita tentunya perlu kalibrasi setelah pemakaian, setiap berapa lama sekali itu perlu dikalibrasi. Kalau enggak nanti perhitungannya itu kurang tepat. Nah, selain memperhatikan parameter-parameter yang tadi saya sebutkan, pastikan tentunya kadar oksigen dalam kolam teman-teman itu benar-benar memenuhi. Nah, lalu poin yang berikutnya, perhatikan kapasitas ikan yang ada di kolam. Jangan sampai overpopulasi. Nah, ini aja sebenarnya kalau kolam saya rasa cukup kepenuhan ya, tapi karena lahan yang terbatas, di depan kolam vet saya pakai untuk pembesaran ikan yang masih kecil-kecil, jadi yang terpaksa yang besar-besar saya masukkan di belakang sini. Nah, jadi teman-teman perlu memperhatikan kapasitas populasi yang ada di kolam teman-teman. Nah, selain itu teman-teman juga perlu memperhatikan porsi pemberian makan. Jangan sampai terlalu berlebihan ketika musim pancaroba seperti ini, karena jika terlalu berlebihan, hal ini bisa membuat ikan teman-teman sakit. Terutama biasanya masalah yang sering terjadi adalah jamur insang atau jamur di tubuh ikan koi teman-teman. Nah, itu ciri-cirinya biasanya kalau jamur insang, ikan koinya itu cenderung lebih diam saja, dia di sudut, tidak mau bergerak, siripnya melipat. Nah, itu kemungkinan besar masalahnya adalah di jamur insang. Kalau jamur di bodi ikan biasanya kelihatan tubuhnya memerah. Ada beberapa sisik, bagian sisik tubuhnya itu yang memerah. Bukan aeromonas ya. Jadi kalau aeromonas itu timbul urat-urat, guratan-guratan merah di bodi. Tapi kalau bodinya berwarna merah di bagian sisiknya, nah itu kemungkinan jamur di bagian bodi ikan. Jadi jamur itu bisa dua tempat.
bisa di body, bisa juga di insang. Nah, jadi teman-teman perlu memperhatikan jumlah pemberian pakan seharinya. Sebenarnya kalau pemberian pakan, teman-teman tidak perlu memberikan langsung banyak, langsung sekaligus, tapi bisa dibagi-bagi, misalnya dari pagi, siang, dan sore. Tapi jumlah totalnya tetap jangan terlalu banyak. Jangan pemberiannya banyak tapi malah 3 kali sehari. Itu nanti bisa menyebabkan ikan teman-teman malah justru sakit. Nah, kalau ikan saya kebetulan mulai dari kemarin musim hujan sampai saat ini belum ada yang sakit. Nah, jadi itu mungkin tips dan trik saya untuk menghadapi musim pancaroba. Sebenarnya kalau mau diberikan makanannya sedikit 1 kali sehari itu sebenarnya sudah cukup untuk ikan, karena ikan koi sendiri itu sebenarnya tidak perlu memerlukan makanan yang banyak. Bahkan kalau diperlukan dalam seminggu teman-teman bisa memberikan waktu untuk puasa, entah 1 hari atau 2 hari. Hal itu bagus untuk pembersihan pencernaan ikan koi dan menstabilkan filtrasi di kolam. Jadi filter tidak berat kerjanya terus-terusan, tapi dia diberi waktu untuk istirahat dengan memuasakan ikan koi. Nah, apakah tidak masalah ikan koi itu dipuasakan? Jawabannya tidak masalah. Ikan itu sebenarnya kalau mau dipuasakan 1 minggu juga tidak masalah. Paling-paling ikannya teman-teman itu bodinya agak kempes, agak kurusan ikannya, tapi tidak masalah, dia tetap dapat bertahan hidup. Apalagi kalau kolamnya outdoor seperti saya ini kolamnya outdoor, otomatis dinding-dinding kolam itu banyak ditumbuhi lumut. Seperti yang teman-teman lihat, banyak lumut di sini. Nah, lumut itu merupakan pakan alami dari ikan koi. Jadi selain pelet, ikan koi itu bisa makan lumut. Jadi meskipun kita tidak memberikan makan, tidak ada masalah, karena masih ada lumut-lumut yang tumbuh di dalam kolam koi teman-teman. Nah, mungkin itu sebagian tips and trik saya dalam menghadapi masa musim pancaroba agar ikan-ikan koi kesayangan teman-teman masih dapat sehat dan bahagia di kolam teman-teman. Nah, kalau misalnya ada masukan, ada tambahan, silahkan komen di bawah, atau kalau mau boleh WA juga di tempat saya. Pokoknya jangan lupa bagi teman-teman, silahkan subscribe, like, komen, dan share channel YouTube ini agar channel YouTube ini dapat terus berkembang. Saya akan berusaha untuk membagikan banyak hal di sini, tapi untuk saat ini saya akan membagikan mengenai apa yang saya lakukan dalam mengatasi musim pancaroba ini. Nah, oke, demikian informasi yang bisa saya bagi buat teman-teman YouTube. Terima kasih atas partisipasinya dan dukungannya untuk channel YouTube ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain dan di video yang lain. Terima kasih.